Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Purnomo Siregar. Saya dari Fakultas Hukum Amputan Tular dengan NIM nomor induk mahasiswa 193300105. Di video ini saya ingin membahas judulnya pengertian pengantar hukum Indonesia. Jadi di video ini saya membuat video ini bertujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya dan untuk memenuhi tugas kreativitas dari buku dosen pembimbing Ibu Serafina Tiur Maida adalah dosen kreativitas. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk pembahasan, kita harus tahu apa sih itu pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia artinya mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia ini. Berlakunya arti memberi akibat hukum bagi yang melanggarnya. Akibat hukum yang melanggar mendapatkan berupa sanksi. Sanksi itu ada dua bentuk, adalah berupa sanksi positif seperti penghargaan dan sanksi negatif meliputi pemulihan keadaan. Pemenuhan keadaan dan hukuman. Hukuman dapat pula dirinci berupa hukuman dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan hukuman dalam perkara pidana. Sini saya ingin membahas ruang lingkup pengantar hukum Indonesia yang sering disebut PHI. Pengantar hukum Indonesia atau PHI merupakan terjemahan dari mata kuliah In Leading to the Rechtswetenschap yang diberikan di School atau RAS atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia di zaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia. Istilah itu pun sama dengan terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda Hoger Handelswet 1920 di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah pengantar ilmu hukum. Adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di Yogyakarta 19 Maret 1946. Di sini persamaan antara PHI dan PHI yaitu PHI itu adalah pengantar ilmu hukum dan PHI itu pengantar hukum Indonesia. Jadi sini persamaannya yaitu satu, baik pengantar ilmu hukum maupun pengantar hukum Indonesia sama-sama merupakan mata kuliah dasar. Kedua akan merupakan mata kuliah mempelajari hukum. Dua, istilah PIH dan PHI pertama kali dipergunakan sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada tanggal 19 Maret 1946. Jadi sini teman-teman, selanjutnya pada tahun 1992 persamaan dihapuskan jurusan di Fakultas Hukum istilah PTHI dalam kurikulum berubah menjadi PHI, pengantar hukum Indonesia. Namun demikian, ada perubahan istilah di atas bukan berarti materi ajarnya juga mengalami perubahan, karena pada dasarnya PTHI maupun PHI sama mempelajari tata hukum Indonesia, hukum positif atau disebut dengan ius constitutum. Di sini tadi kita sudah membahas tentang persamaan tentang PHI dan PHI. Di sini saya ingin membahas dengan perbedaan antara PHI dan PHI. Perbedaan antara PHI, pengantar ilmu hukum, dan pengantar hukum Indonesia dapat dilihat dari segi objek, yaitu PHI proyek pada hukum sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, atau objeknya khusus mengenai hukum positif atau is constitutum. Sedangkan objek PIH adalah aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Hubungan antara PHI dengan PHI, tadi kita sudah membahas dengan apa itu perbedaannya. Jadi sekarang kita membahas di sini
tentang hubungan antara PHI dan hubungan antara PIH dan PHI. 1. PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia, tata hukum Indonesia. PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa untuk pelajari PHI atau tata hukum Indonesia harus belajar PIH dahulu, karena pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan dalam pengantar ilmu hukum. Sebaliknya, pokok-pokok pembahasan PHI merupakan contoh konkret apa yang dibahas dalam PHI dan apa yang dibahas dalam PIH. Di sini kita sudah membahas tentang hubungan dan perbedaan. Dan sini kita masuk dalam apa sih fungsi dasar PTHI atau PH, pengantar hukum Indonesia itu tersebut. Di sini ada dua fungsi dari dasar dalam PH, pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum Indonesia sebagai para calon sarjana hukum menuntut ilmu di Indonesia, dimanapun, universitas manapun, di fakultas manapun. Karena di ruang lingkup hukum ini tidak dibatasi dengan tempat dan dibatasi dengan waktu. Yang terpenting bagi mereka untuk memahami pengertian tentang hukum di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Seperti hukum positif, di mana situ ada terjadi suatu masalah, maka akan timbul situ hukum. Dan kedua, mengantarkan setiap orang yang pelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia ini, yaitu hukum positif. Yang tadi kita sudah bahas, hukum positif akan terjadi di mana ada hukum positif, itu akan terjadi di mana ada perundungan yang akan terjadi seperti itu, yang mengantarkan untuk mempelajarkan hukum supaya di mana sarjana hukum, calon sarjana hukum yang hebat tidak canggung atau tidak sudah memiliki dasar seperti itu, teman-teman. Jadi pengantar hukum Indonesia ini mengantarkan atau memberikan suatu pembahasan atau memberikan dasar yang kuat untuk mengetahui inti-inti hukum yang selanjutnya, seperti hukum-hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Jadi sebelum masuk ke situ, sebaiknya untuk mengetahui atau mempelajari atau selanjutnya mempelajari pengantar hukum itu, kita harus mengetahui hukum itu dari mana, hukum itu apa yang terjadi, fungsi hukum itu apa, manfaat hukum itu apa, dan pengertian hukum itu apa, begitu. Sebelum masuk ke hukum-hukum yang lainnya, seperti kita contoh masuk ke hukum pidana, kalau kita tidak memiliki dasar dan membawa seperti tidak ada pengantar dalam hukum pidana itu, bagaimana kita untuk mengetahui hukum pidana untuk selanjutnya? Jika ada kalanya dikatakan percuma kita mengetahui hukum pidana intinya, tetapi saat kita memperjelaskan dasarnya, kita sudah tahu intinya apa permasalahan dari hukum pidana itu, tetapi kita tidak tahu apa dasar dari segala atau pengantar dari hukum pidana yang terjadi. Seperti itu, teman-temanku. Jadi sini fungsi dasar PH itu sangatlah kuat untuk mengetahui ilmu hukum, apa yang ilmu hukum yang selanjutnya, untuk mengetahui inti dan tingkat-tingkat levelnya sebagai calon sarjana hukum, hingga kita menjadi sarjana hukum yang memiliki intelektual yang kuat dan memiliki fondasi. Contohnya, teman-teman, jika kita membangun rumah, jika kita tidak membuat fondasinya dari awal, dari fondasi yang kuat, seperti kita membuat fondasinya besi seperti rumah, kita buat corong yang kuat, kita memiliki dasar yang kuat, maka kita akan menyusun untuk membangun rumah tersebut, maka fondasinya sudah kuat dan bangunan akan kokoh. Seperti juga itu ilmu hukum yang kita akan pelajari, sarjana hukum, selalu hukum yang intelektual yang bagus, memiliki menjadi sarjana, menjadi calon sarjana yang bernilai tinggi. Begitu, teman-teman, kita sudah memiliki dasar atau pengantar yang membuat kita mengetahui untuk hukum selanjutnya. Maka dari itu, teman-teman yang menonton saat ini, saya harap dapat bermanfaat dan mengerti apa itu hukum dan hukum pengantar hukum Indonesia.
dan untuk mengetahui ilmu hukum yang selanjutnya seperti itu. Maka dapat disimpulkan pengantar hukum Indonesia atau PHI, atau sekarang pengantar hukum Indonesia PHI adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata hukum atau tatanya yang dimana terletak hukum-hukum tersebut dan segala seluk-beluk yang terdapat di dalamnya dalam hukum tersebut, jadi menjadi objek pembicaraan. Dalam pengantar hukum Indonesia ialah tata hukum Indonesia, yaitu hukum positif yang sekarang kita jalani hukum yang di Indonesia, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum belaka, dan banyak lagi hukum yang lain. Banyak lagi hukum yang ada di berlaku di Indonesia itu. Jadi sebelum kita tuh mengetahui secara inti dari semua hukum itu, harus kita memiliki dasar dan memiliki pengantar yang kuat untuk mengetahui hal itu. Oke teman-teman, terima kasih, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya Agung Purwanus Siregar. Terima kasih untuk Bu Ibu Serafina Tium Maida yang membimbing kami menjadi sarjana yang bernilai tinggi dan berintelektual. Sekian dari saya Agung Purwanus Siregar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih.